Salam sejahtera, umat GKI dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Jeremy Sitinjak. Senang bisa menjumpai ibu, bapak, saudari-saudara sekalian pada saat ini. Sebelum kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan satu bagian firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau juga yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk memahami dan mengerti, juga mampu untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saya dan teman saya ketika kuliah dulu sering mengendarai sepeda motor untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Suatu hari kami hanya ingin beli makanan di sebuah warung, jaraknya tidak jauh, kira-kira 10 menit saja perjalanan menggunakan motor. Akhirnya kami tidak membawa jaket pelindung atau jas hujan atau payung gitu ya, karena kami berpikir bahwa cuaca akan tetap cerah sepanjang perjalanan. Kami sampai di sana dengan keadaan baik, namun ketika kami berada di perjalanan pulang, langit tiba-tiba berubah gelap dan awan hitam tiba-tiba berkumpul. Juga diikuti dengan angin kencang yang mulai bertiup dan tiba-tiba hujan deras turun. Pada saat itu kami panik karena hujan badai ini datang tiba-tiba dan jarak pandang yang kami punya tidak jelas. Berisik sekali teriakan air hujan dan suara angin sehingga kami merasa takut. Itu adalah situasi yang sangat sulit dan kami penuh dengan dilema karena kami tidak membawa jas hujan atau payung. Jarak ke asrama pada saat itu sudah tidak jauh ya. Jadi kayak tanggung untuk berhenti. Nah, tetapi saudara-saudara, di tengah kebingungan dan ketakutan kami, seorang teman yang tadi saya ajak itu menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang lembut. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Nah, saudara-saudara, ketika dia menyanyikan lagu itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Meskipun hujan badai masih turun dengan deras, ketakutan saya secara pribadi berangsur-angsur berkurang. Lagu itu seperti memberikan saya ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta. Nah, kami berdua pada saat itu merasa seperti ada kehadiran Tuhan di sekitar kami, melindungi kami dari cuaca yang buruk ini. Tapi memang lagu Di Jalanku Ku Diiring itu bukanlah seperti sebuah mantra gitu ya. Tetapi itu adalah bukti bahwa nyanyian adalah ekspresi iman kepada Kristus. Nyanyian memberi kita kekuatan di saat-saat sulit. Dia mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Meskipun berkendara dalam hujan badai, pada saat itu kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Nah, saudara-saudara, kekristenan sering dikenal sebagai agama yang bernyanyi. Ya, karena dalam hampir semua aspek kehidupan iman Kristen, nyanyian itu menjadi bagian yang integral. Dari anak-anak hingga orang tua, dari kelahiran sampai kematian, dari pagi hingga malam, dalam ibadah, persekutuan, pelayanan, rapat, persidangan majelis jemaat, seringkali dimulai dengan bernyanyi. Dalam satu kali ibadah minggu saja ada minimal 6 nyanyian yang kita nyanyikan. Mulai dari lagu yang menjadi favorit kita sampai nyanyian yang kita tidak tahu sama sekali gitu ya. Nah, nyanyian adalah bentuk pujian kepada Tuhan. Lewat nyanyian kita memuji Tuhan, memuliakannya, berserah kepadanya, bisa menyampaikan pergumulan kita, bahkan mengakui dan memohon pengampunan atas dosa kita. Nah, saudara-saudara, Mazmur 104 adalah sebuah nyanyian tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara hasil pekerjaannya. Mazmur ini menekankan keterlibatan Allah dalam seluruh penciptaannya karena ia tinggal di dunia ini dan menopangnya.
Sebenarnya serupa pesannya dengan Mazmur 103 yang memuji Tuhan karena karyanya dalam kehidupan umatnya. Allah mengatur segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, mengatur segala sesuatu dengan baik sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Semua ini menunjukkan kuasa Tuhan dan kendalinya atas seluruh ciptaan. Nah, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita manusia yang juga diatur oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Kehidupan kita berada dalam kendali Tuhan, diatur sesuai dengan maksudnya yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Nah, sebagai respons kita terhadap karya Allah yang luar biasa, maka sepatutnya kita terus memuji Dia dengan setia. Ya, kita dalam kehidupan kita yang setia kepada Allah, kita meresponnya dengan menyanyi, memuji nama Tuhan, juga bisa lewat berdoa. Itu adalah sebagai bentuk respons kita atas kesetiaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Namun namanya manusia, seringkali kita lupa untuk tetap setia kepada Allah. Kita tergoda oleh hal-hal yang negatif, dan Allah sendiri yang selalu mengingatkan kita bahwa Dia dapat bertindak pada ciptaannya dengan mudah, sebagaimana seseorang membalikkan telapak tangannya. Dalam Mazmur 104 ayat 33 ini kita diingatkan oleh pemazmur bahwa nyanyian ini ditujukan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Pemazmur berkomitmen untuk menyanyi bagi Tuhan seumur hidupnya selama masih ada kesempatan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Begitupun dengan kita. Nyanyian ini adalah cara pemazmur saat itu dan kita saat ini untuk terus mengingat karya Allah dalam hidup kita, dan kita bisa memuji Allah dengan tulus. Jadi saudara-saudara, ingatlah, pujilah Tuhan selalu, karena aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh diingatkan pada saat ini bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, bagaimana kami terus Engkau ajarkan untuk bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam setiap kondisi kehidupan kami, dalam setiap hal yang boleh kami jalani dalam kehidupan, dalam baik maupun buruk, Engkau yang mengingatkan kami untuk terus hanya setia kepadamu. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang terus melindungi kami dalam apapun yang kami lakukan dan kerjakan, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.